Sahabat, di video kali ini saya akan coba membuatkan video tentang uang atau sejarah uang, asal usul terciptanya uang. Sebelumnya saya disclaimer dulu, narasi ini atau video ini saya belajar dari beberapa buku atau penulis, termasuk John Adam Smith, yaitu seorang filsuf yang berkebangsaan dari Skotlandia, dan dari beberapa buku yang saya rangkum seperti Jack Weatherford yang tahun 97 juga menulis tentang The Money History atau sejarah terciptanya uang. Simak terus videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar sahabat sisi trisit dimanapun berada yang saya cintai dan saya banggakan, terutama para penambang pinebok atau penambang mata uang kripto digital yang nantinya akan menjadi uang global. Semoga di kesempatan pada hari ini semuanya diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dijauhkan dari malapetaka, dan dicerdaskan hati dan pikirannya. Sebelum saya membahas tentang apa itu uang dan asal usul sejarah terciptanya uang, sebelumnya saya akan menitipkan pesan kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Ya, saat ini banyak sekali modus-modus atau penipuan yang mengatasnamakan kodim atau koramil. Mohon nanti informasi ini disebarluaskan agar tidak banyak korban lagi atau masyarakat lebih nyaman dalam kehidupan kebangsaan sehari-hari. Jadi saat ini banyak sekali yang mengatasnamakan kodim atau anggota dari koramil. Modus-modus bentuk penipuannya adalah menggunakan transfer palsu atau bukti transfer palsu yang mengaku dari anggota koramil atau kodim salah sasaran. Ya, transfer yang salah sasaran, kemudian menargetkan korbannya kalau itu adalah uang dia, dan ternyata itu adalah penipu, bukan anggota kodim atau koramil tersebut. Makanya masyarakat saya harap agar berwaspada. Kemudian banyak sekali pengusaha-pengusaha catering yang saat ini itu banyak sekali juga yang mendapatkan pesanan catering yang mengaku dari anggota kodim atau anggota koramil, karena kita ketahui saat ini ada program makan gratis bergizi. Jadi banyak sekali yang mengatasnamakan kodim itu memesan catering atau makanan, ya, ternyata setelah dibuatkan dikirim itu tidak ada kebenarannya. Jadi mohon dicek lagi bagi pengusaha catering, pengusaha makanan atau apapun juga ya yang mengatasnamakan kodim, ya, dicek dulu kebenarannya, datangi ke kodim-kodim setempat agar tidak banyak yang terkena tipu. Bahkan ada juga modus penipuan yang menjanjikan karyawan atau karyawati yang akan masuk di BGN. Berhati-hati dan waspada. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih bagi lapisan masyarakat yang sudah share atau menginfokan kepada segenap lapisan masyarakat tentang modus penipuan yang terjadi yang marak saat ini. Oke sahabat, kita lanjutkan lagi di video ini. Yang kali ini kita akan membahas tentang uang. Oke, jadi teman-teman atau sahabat-sahabat yang memegang uang yang sehari-hari Anda gunakan itu adalah merupakan alat tukar. Baik sahabat, uang yang kita pegang sehari-hari, kemungkinan teman-teman tidak menyadari dan bahkan teman-teman mungkin belum pernah mempelajari tentang uang ini dari mana dan uang ini sebenarnya apa. Dari mana asal usul uang? Jadi sahabat, uang sendiri itu adalah nominal. Ya, beda lagi dengan istilah mata uang. Kalau mata uang itu adalah bentuk fisiknya. Misalkan di sini ada uang kertas, ada uang logam, dan sekarang ada uang digital atau uang virtual. Jadi kalau uang, ya, dalam arti uang adalah nominal yang tertulis angka, ya, uang. Tapi menurut Adam Smith, uang sendiri adalah alat tukar, ya, sebagai alat tukar barang dan jasa. Jadi peradaban manusia dulunya itu memang sistem barter atau tukar menukar barang, karena mereka memang belum mengenal uang. Ya, misalnya ada yang punya kerbau ditukar dengan 3 ekor kambing, atau mungkin punya beras, gandum ditukar dengan seekor kambing. Dan mungkin bagi yang pertukaran jasanya seperti Anda mau cukur rambut, rambutnya gondrong, bisa mungkin Anda membawa ayam, ya, dulu saling menukar gitu. Tapi tentunya ini tidak memiliki nilai yang seimbang atau tidak adil, ya.
banyak terjadi kendala, kadang-kadang ribut ya antara beras misalkan 10 kilo ditukar dengan 1 ekor ayam, dan ini memicu munculnya uang ya. Pertama kali peradaban manusia mengenal uang itu adalah mata uang koin ya, terbuat dari emas dan perak. Tidak efektifnya sistem barter tadi ya, seiring berkembang zaman, Raja Aletes dari Lydia atau dari bangsa Turki ya, itu juga menciptakan mata uang koin ya, dari emas dan perak yang bercampur secara alami ya, dan disebut sebagai elektrum ya, seperti elektrum campuran emas dan perak. Kemudian dia dicap ya, digambar gajah, gambar onta, gambar raja, yang dipercaya masyarakat pada waktu itu sebagai uang ya, dipercaya karena itu diakui oleh raja dan digunakan oleh masyarakatnya. Misalkan dia punya kerbau, mungkin ditukar dengan 1 koin emas dan perak tadi ya. Kemudian seiring waktu berjalan ya, bangsa Cina atau bangsa Tiongkok itu juga mulai menciptakan uang ya. Dia juga membuat mata uang koin menggunakan emas dan perak. Karena seiring waktu berjalan, emas dan perak itu stoknya lama-lama akan habis. Akhirnya pada abad 1 Masehi dari dinasti Tang itu menciptakan uang kertas pertama kali ya, dari Tiongkok, dari Cina. Itu menggunakan bahan dari kulit pohon mulberry. Seiring waktu berjalan ya, misalkan teman-teman punya emas ya, emas atau perak ya, pada waktu itu bangsa Tiongkok itu menggunakan emas dan perak disimpan ya, ditukar sama tadi ya, dari kertas tadi ya, karena dijaminkan dari pemerintahan waktu itu, dari pemerintahan kerajaan waktu itu dinasti Tang ya, memang ini bisa ya bernilai, memiliki nilai ya, memiliki nilai. Jadi ditukarlah emas-emas itu, disimpanlah, kemudian dikasih adalah itu uang kertas itu. Makanya pada waktu itu bangsa-bangsa Eropa sudah mulai mengikuti perkembangan zaman. Seiring waktu mereka juga menciptakan uang kertas ya, yang mungkin terbuat dari kalau kita bilang ya dupon ya, kertas dupon bahan-bahannya ya. Kalau saat ini ya, kalau dulu mungkin perkembangan dari peradaban menggunakan kulit pohon mulberry, kemudian berkembang lagi seiring waktu menggunakan kertas dupon. Dan memang pada waktu itu emas dipercaya dunia ya, seperti bangsa Eropa juga mencetak uang kertas itu ya sebagai jaminan, menjaminkan ini nih, kertas ini bernilai, memiliki nilai ya. Ini misalnya ada 1 kilogram emas, Anda mendapatkan berapa lembar uang kertas ini, dan ini berfungsi untuk sebagai alat pembayaran atau alat tukar di kehidupan masyarakat pada waktu itu. Jadi seiring waktu berjalan seperti itu ya sahabat ya. Seiring berkembang zaman, negara-negara sudah mulai melakukan perdagangan seperti Cina, melalui jalur sutranya. Dari dulu sudah ada jalur sutranya, mulai mengekspansi perdagangannya. Makanya Cina itu seperti orang Jawa kalau di Indonesia. Kalau di Nusantara itu orang Jawa. Orang Jawa itu hampir ada di setiap pulau di seluruh Nusantara, bahkan di luar negeri. Ya sama Cina itu ada di setiap negara di seluruh dunia. Mereka dari dulu memang sudah berdagang, memiliki ilmu dagang, dan mereka memang ekspansi, meluas. Ya, kalau menurut teori dari Adam Smith sendiri, uang adalah alat tukar yang memiliki nilai intrinsik. Ya, uang itu dari nominal. Yang dinamakan uang sendiri adalah dari nominalnya. Ya, angkanya itu sendiri. Tapi mata uang itu berbagai bentuk ya, ada bentuk fisiknya, itu ada mata uang kertas, ada mata uang logam, ada juga mata uang digital saat ini ya, seperti halnya Bitcoin, Ethereum, Pay Network yang nantinya rencana Pay Network ini akan merevolusi uang ya teman-teman. Jadi ini sejarah tentang uang. Nah, kenapa pada waktu itu orang-orang itu percaya emas dan perak? Kenapa kok tidak minyak bumi? Kenapa tidak air atau yang lainnya yang sekiranya bisa juga digunakan sebagai jaminan untuk mengganti uang kertas? Nah, karena emas ataupun perak sebagai jaminan itu karena dia memang tidak mudah rusak. Coba aja teman-teman kalau menggunakan minyak bumi, mungkin bisa hanyut atau bisa terbakar. Ya, kemudian kalau teman-teman sahabat menggunakan air sebagai jaminan, yang hanyut juga habis meresap ke tanah. Ya, tidak kekal ya. Gampang rusak, mudah rusak. Tetapi kalau emas ya itu tidak mudah rusak dan dia mengabadi.
Anda pakai mesin las, kemudian Anda panasin emas itu, ya memang meleleh, tapi tetap lagi berbalik lagi menjadi emas, dan dia tidak mudah larut, ya tidak mudah luntur. Jadi itulah kenapa emas dipercaya dari dulu, dari bangsa-bangsa kuno dulu, sebagai penjamin pengganti uang kertas tadi. Nah, seiring berjalan waktu, ya, uang kertas ini kurang efektif. Nah, banyak sekali kelemahan-kelemahannya, seperti halnya uang kertas itu bisa dicetak palsu, ya, bisa dilipat gandakan. Ada halnya mungkin printing money, pemalsuan uang yang ribuan triliun itu kalau beredar di masyarakat itu nanti akan terjadi inflasi. Ya, inflasi sendiri antara supply dan demand itu tidak seimbang, teman-teman, ya. Jadi ibaratnya begini, permintaan tinggi tetapi supply barangnya ini nggak ada. Sedangkan masyarakat ini uang banyak, tapi barangnya berkurang, akhirnya nilainya mahal. Nah, terjadilah itu inflasi. Memang the federalism atau the Fed ini dipercaya dari dulu sejak tahun 1913, ya, sebagai pencetak uang dolar, karena pada waktu dolar dipercaya sebagai mata uang global, patokan nilai mata uang global. Dan the Fed dulu menyatakan kalau memang uang ini, ya, dicetak berdasarkan aset emas, ya, yang disimpan. Nah, jadi the Fed ini bukan pemerintah Amerika, dia adalah lembaga swasta, ya, lembaga swasta yang dipercaya untuk mencetak uang dolar itu. Dan dicadangkan sebagai cadangannya adalah emas, tetapi buktinya seiring waktu berjalan, nah, mungkin tidak sesuai dengan apa yang mereka cadangkan emasnya, ya, mereka mencetak uang terus, akhirnya terjadilah inflasi, dan itu memang sengaja, ya. Makanya teori Adam Smith, ya, teman-temannya, yang dikenal sebagai bapak ekonomi dunia atau bapak ekonomi, pelopor ekonomi modern, itu menyatakan kalau uang itu memiliki nilai intrinsikik. Itu dari mana? Ya, dari stoknya, stok barangnya, ya, stok barang dan jasa tersebut, dari tenaga kerjanya, dari pengolahan tanahnya. Ya, itulah yang akhirnya memiliki nilai intrinsik dari sebuah uang. Dan setelah terjadi collapse bank, Lehman Brothers dan yang lain-lainnya, terjadi krisis ekonomi global, muncullah Bitcoin. Ya, pada itu ada white paper, ya, dari namanya kelompok Satoshi Nakamoto, ya, mengenalkan sistem transfer nilai peer to peer yang tidak ada dikendalikan lagi oleh pihak ketiga. Karena apa? Namanya pihak ketiga itu banyak kendala, banyak kelemahan, banyak kekurangan, ya. Seiring berkembangan waktu, ya, Bitcoin dipercaya hingga saat ini sebagai mata uang digital, sebagai aset penyimpan nilai. Bahkan Presiden Donald Trump, ya, mempercaya Bitcoin ini ya sebagai money masa depan, uang masa depan, ya, penyimpan nilai, penyimpan aset, ya, pengganti dari emas. Karena seiring waktu berjalan, emas di dunia juga semakin berkurang, ya, semakin tidak efektif. Misalnya teman-teman membawa 5 kg emas, ya, untuk mengamankannya itu ya butuh biaya lagi, dan Anda tidak efektif. Anda mau ke Amerika, Anda mau ke Hawaii menggunakan aset Anda emas tadi, ya, ini sangat berat, ya. Makanya sekarang terciptalah mata uang digital global yang nantinya ini akan merevolusi uang. Seperti Bitcoin sudah dipercaya, tetapi masih banyak kelemahannya, ya. Bitcoin muncul sebagai merevolusi uang, terjadinya kehancuran bank-bank dunia pada waktu itu, terjadinya krisis ekonomi, ya, inflasi besar-besaran, ya, tidak beraturan, banyak yang kolaps perusahaan-perusahaan. Makanya saat ini ada proyek yang namanya mata uang digital, Project Pi Network, yang memang lebih memudahkan penambangannya dibanding Bitcoin pendahulunya. Kalau mata uang digital Bitcoin seperti itu menghabiskan energi yang banyak, misalkan biaya listrik, ya, peralatan-peralatan yang mahal. Nah, pada saat ini manusia saat ini dimudahkan lagi dengan teknologi yang baru, yang memang saat ini sudah dalam fase-fase yang siap akan dibuka jaringannya untuk dunia, yang disebut dengan mata uang digital Pi Network atau mata uang kripto Pi Network, yang dimulai dari orang-orang bawah di dunia, ya. Agar apa? Mata uang kripto ini dikenalkan kepada masyarakat dunia dari bawah dulu, ya, beda dengan halnya Bitcoin yang memang pada waktu itu diluncurkan, ya, dari dimulai fase dulu barter, adanya barter piksa yang dibeli dengan 10.000 Bitcoin, ya, ditukar, ya. Akhirnya dipercaya, dan memang ini teknologinya berada di digital, ya, dalam elektronik, dalam komputer, tapi dipercaya aman, tidak bisa ada yang mengendalikan.
peer to peer. Ya, ini artinya apa sistem ini? Sistem ini adalah mengesampingkan pihak ketiga seperti bank. Ya, seperti Anda bilang ada transfer elektronik, itu OVO, Dana, ya itu adalah uang elektronik atau sistem transfer elektronik. Itu kan pihak ketiga. Nah, kalau nanti mata uang digital seperti Pay Network ini nanti akan digunakan untuk ya sehari-hari. Jadi menggunakan teknologi kripto, ya makanya ciptakanlah barter, penciptaan nilainya. Penciptaan nilai dari sebuah koin Pay Network ini yang menggunakan barter seperti pada masa dulu, ya. Tapi nilainya disatukan, ya nilainya dari mana satu koin Pi? Memang ini tidak berwujud, ya beda lagi ya dengan uang seperti 100.000, 50.000. Ya ini mempunyai nilai dari mana? Ini pengakuan dari pemerintah, dikasih nilai, ya dan diberikan kepada masyarakat, digunakan sebagai alat tukar, alat pembayaran barang dan jasa. Tetapi dalam sistem uang elektronik atau mata uang digital seperti halnya Bitcoin atau Pay Network ini yang akan menyempurnakan Bitcoin nantinya, ini memang sama ya fungsinya sebagai uang, tapi teknologinya dalam blockchain. Blockchain sendiri itu adalah teknologi cryptocurrency, mata uang kripto. Ya, ini validasi transaksinya itu tidak seperti uang tradisional. Jadi ini benar-benar peer to peer. Dalam blockchain yang divalidasi transaksinya itu menggunakan rumus memecahkan seperti kalau Bitcoin itu memecahkan teka-teki kriptografi ya, yang rumit ya, dan mendapatkan hadiah penambangan tersebut. Itu validasinya dari beberapa banyak komputer ya, dari ribuan komputer di seluruh dunia. Jadi tidak bisa orang akan menghacker, orang akan membos Bitcoin tadi. Sama seperti Pay Network ya. Pay Network ini juga teknologinya hampir mirip, tetapi bedanya Pay Network hanya ditambah menggunakan handphone dan itu sudah ada rumus-rumusnya yang dituangkan dalam white papernya, penghitungannya dari manusia satu ke manusia yang lainnya, membuat kekuatan lingkaran keamanan dari seluruh manusia di dunia ya. Dan makanya ada teknologi Pay Network itu adalah penyempurnaan dari Bitcoin. Oke, jadi di sini bisa kita simpulkan asal usul dari uang itu memang dulu barter ya, barter kemudian ada emas, perak dipercaya ya bisa menjadi alat ganti barter tadi. Kemudian muncullah mata uang koin logam gitu kan, yang dari emas, dari perak. Sering berkembang zaman muncullah uang kertas ya. Kemudian uang kertas banyak sekali kelemahannya ya. Kemudian muncullah Bitcoin. Nah, Bitcoin masih banyak kelemahannya karena banyak masyarakat yang tidak mengenal teknologi kriptografi atau teknologi mata uang Bitcoin ini, banyak yang tidak kenal. Ya, memang ada kelemahannya karena nilainya yang spekulasi. Saat ini Bitcoin juga nilainya masih spekulatif. Walaupun saat ini Presiden Donald Trump saat dilantikkan di tanggal 20 Januari, kemungkinan kripto akan mendunia. Ya, nilai-nilai atau harga-harga dari koin-koin kripto seperti Ethereum, Solana, Cardano, ya mungkin Bitcoin akan naik seiring perkembangan zaman ini. Karena Donald Trump sangat berpengaruh. Karena Presiden Donald Trump akan merubah sistem regulasi tentang kripto, dukung cryptocurrency, mata uang kripto. Sehingga pada saat Pay Network ini yang mata uang global digital nanti yang rencananya akan launching pada kuartal pertama bulan Maret paling akhir ya, kalau kuartal pertama tahun 2025 itu berarti bulan Maret. Artinya nanti akan ada mata uang global yang merevolusi keuangan global, sistem keuangan global yang akan hadir di landscape keuangan dunia, yang akan merubah tatanan sistem keuangan dunia ya. Karena apa? Bitcoin masih memiliki kekurangan ya. Jadi sudah dikuasai pada waktu muncul itu, sudah dibeli, diborong sama investor-investor raksasa kripto. Jadi kelemahannya nanti suatu saat nilainya spekulasi, tidak menentu. Tiba-tiba bisa bisa anjlok. Karena yang memiliki banyak Bitcoin bisa menjual, mempermainkan harga, bisa turun langsung. Ya kasihan baru investor-investor atau yang pengguna-pengguna Bitcoin lain, pemilik Bitcoin yang lainnya itu bisa stres. Tetapi dengan ciptaan Pay Network ini yang saat ini ya sedang dikembangkan, terhubung ke fiat digital ya, sebagai mata uang kripto, tetapi yang teknologinya di blockchain yang nantinya juga terhubung ke bank-bank, sedang dikembangkan saat ini. Dan bagaimana Pay Network ini nanti diciptakan bisa stabil nilainya. Misalkan saat ini ya para komunitasnya itu menciptakan nilai 314.159 US dollar per koinnya. Kalau semuanya dalam sistem barter selama 2 tahun ini memang benar-benar melakukan sistem barter dengan nilai tersebut ya, dan kemudian banyak perusahaan raksasa mengaku
ya investor pendanaannya ini yang sudah ratusan miliar dolar, ya bisa saja terjadi uang ini nanti menjadi stable. Jadi agar apa? Agar nilainya tadi tetap stabil, menjadi seperti stable coin kayak seperti USDT. Lu kok bisa? Nah, likuiditasnya dari mana? Ya tadi nilai intrinsik kepercayaan, seperti yang bilang John Adam Smith atau bapak ekonomi dunia modern. Ya, uang itu dilihat dari nilai intrinsiknya, bukan dari cadangan aset emasnya. Ya, bukan dari emasnya. Sebuah negara itu kaya bukan dari cadangan emasnya, tetapi dari potensi nilai barang dan jasanya, dari stok barangnya, ya dari tenaga kerjanya, dari pengolahannya. Ya itulah dia memiliki nilai. Karena itu menjadi kaya karena dia memiliki suplai barang yang banyak, dia memiliki aset yang banyak, bukan hanya sebagai likuiditas dari cadangan emas saja. Jadi paham ya di sini ya, uang adalah alat tukar. Sebenarnya uang adalah alat tukar yang nilainya itu yang ditentukan dari uang itu sendiri. Ya. Kalau kita mengacu pada cryptocurrency tradisional, ya, seperti halnya Bitcoin, itu masih spekulasi, masih dipermainkan pasar, ya, dipermainkan paus-paus kripto. Tapi dengan P-Network nanti sedang dirancang Elder Shale, ya, hanya menstabilkan nilai Bitcoin menjadi satu nilai yang disepakati oleh seluruh komunitas dunia. Ya bisa saja terjadi penyempurnaan dari Bitcoin. Nah inilah tentang uang yang mungkin sahabat harus ketahui ya. Dengan seiring perkembangan zaman tadi, mulai dari barter, mata uang logam, sehingga emas kenapa dipercaya, ya, kemudian kenapa muncul uang kertas, dan ada uang digital, ada sistem elektronik cash atau sistem transfer elektronik. Ya ketiga tadi, nah, ini semua terjadi. Bitcoin dan P-Network muncul nanti ini menghilangkan dari pihak ketiga yang menciptakan uang yang adil buat masyarakat di seluruh dunia, yang tidak mudah hancur, tidak mudah rusak, tersimpan dalam blockchain dan bisa cepat, aman. Transaksinya itu bisa 1000 transaksi per detik. Ya. Seperti itu ya teman-teman ya. Kalau Bitcoin masih banyak kendala ya, dan sempurnanya nanti ini mata uang P-Network. Semoga saja ini menjadi pembelajaran kita semua agar bisa memahami tentang teknologi mata uang ini. Sekian dulu video dari saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas Indonesia. Bye bye.